Bahkan sampai pernah semuak itu sama bahasa Jerman. Bener-bener yang kayak aku mau ngomong bahasa Jerman lagi, udah kayak gitu. Terus balik lagi, jadi suka lagi gitu. Karena ada motivasi, kalau nggak bisa ini nih, nggak survive, gimana ntar ke Jerman gitu. Terus waktu kuliah udah bener-bener depan mata banget nih gitu kan. Ternyata baru bisa terwujud di usia 24. Bayangin, percaya aja sama proses, walaupun dia sempat hilang. Simpan dia di tempat yang paling aman, supaya kalau kamu butuh, kamu bisa raih dia lagi. Kalau lagi lelah, gak apa, istirahat dulu aja pelan-pelan. Wih. Halo Fernava, ketiga kali ya nyasar di Jerman. Iya betul. Kok bisa? Ya namanya hilaf ya. Jadi kalau di Jerman tuh ada penandanya kan. Kayak kita kalau naik bus kan suka ada tuh, atau naik MRT. Nah itu tuh kadang nggak sinkron, jadi salah naik aja. Dan itu 3 kali. 3 kali ya? Kalau sekali sih nggak apa-apa ya, karena kan jadi pengalaman. Betul. Ini kedua ketiganya masih sama. Sama. Waduh. Kenapa tuh? Kenapa yang keduanya kenapa? Yang kedua alasannya sama, jadi naik nih. Ternyata beda jurusannya, terus baru ngeh pas. Jadi kita lewatin jalur yang sama sampai di perempatan tuh biasalah mecah gitu kan. Lah mecahnya kok nggak belok ke belok yang seharusnya gitu. Cuman baru sadarnya telat aja. Itu sendiri? Sendiri dong. Lah. Tapi yang terakhir itu bareng temen. Jadi temen Orang Indo atau orang mana? orang Turki. Orang Turki. Iya, kita Cewek cowok nih? Cewek dong. Oh, kali aja cowok. Enggak. Astagfirullah. Jadi kita ngobrol terus kayak yuk naik yuk gitu. Lupa kalau ternyata dia tuh turunnya tengah-tengah sebelum perempatan itu. Jadi sebenarnya dia naik apapun bisa kan. Jadi barenglah kita ya kan masuk. Ternyata dia turun ya bye bye sampai jumpa lagi. Kayak itu tuh hari terakhir di Jerman kan. Ternyata beloknya salah, terus baru ngeh pas 3 stasiun udah siap-siap karena stasiun keempat turun. Yeah. Wah tapi udah kan malam ya, gelap itu jam 12 malam. Dan butuh waktu 15 menit lagi untuk nunggu kereta yang balik. Terus turun di perempatan tadi buat naik ke yang lainnya itu nunggu 15 menit lagi. Jadi 40 menitan baru sampai rumah lagi. Setengah 1 nyampe rumah. Biasa. Untungnya di daerah apa tuh? Di daerah Heidelberg. Untungnya aman ya kalau untuk Alhamdulillahnya iya, betul. Coba kalau di kota besar ya. Waduh, Gotham City sih. Ini Fernava ini adalah tutor OTKA ya, katanya tutor favorit juga kayaknya. Masa? Itu title-nya dari mana ya? Kurang tahu juga ya. Banyak sekali. Kan saya sebagai konsultan OTKA ya, yang pengen studi dan karir, ada yang pengen kursus dari OTKA juga. Banyak Fernava kayaknya asik banget katanya. Serius ya sih? Jadi pede. Oke, sebagai informasi juga nih, Kak Fernava juga sama ya, kita satu alma mater ya? Iya benar. Kita akan. Oke, manggilnya apa nih? Pro aja deh biar kita di sini kan orang temen di sini pada pengen ke Jerman gitu ya. Jadi kali aja kisah Kak Fernava itu bisa menginspirasi lah. Amin. Tapi jangan nyasarnya. Betul. Oke ya. Oke, baik, ini Fernava ini S1 di Unpad ya. Kenapa nggak langsung aja ke Jerman? Pengen sih gitu. Oh, pengennya. Tapi sepertinya sebagai anak terakhir dan perempuan satu-satunya orang tua agak seberat ya. Anak satu-satunya. Iya, perempuan satu-satunya. Oh. Jadi sepasang kakak, adik, kakaknya cowok, adiknya saya perempuan. Gitu. Jadi kenapa nggak mau ke sana? Mau, cuman nggak dilepas aja. Di Indonesia dulu aja lah katanya gitu. Jadi yaudah karena waktu itu mikirnya asik kali ya kalau belajar bahasa asing gitu. Udah ambil sastra gitu. Ke Jerman kan masuk ada Prancis, Spanyol, kemudian banyak Inggris. Panjang nih. Kalau membicarakan tentang itu kita harus mulai mundur dari SMA. Oke. Kalau yang IPS masih relate, belajar sejarah peminatan. Saya anak STM, sorry. Ya kalau IPS ya. IPS masih belajar sejarah peminatan dan saya tuh jadi tumbal kelas. Gak ada yang mau bahas tentang Jerman pas Perang Dunia. Kan kita belajar Perang Dunia harus presentasi dong tentang negara-negara gimana pra-paskanya kayak gitu. Terus gak ada yang bahas Jerman. Jadi saya mau gak mau bahas Jerman full kan. Ih keren ya ini negara kayaknya. Kayak gue pengen deh kesini gitu. Awalnya. Terus kayaknya emang passionnya di bahasa dari kecil. Emang suka baca. Terus mama tuh tipikal yang pokoknya coba tes dulu. Bahasa Jerman. Pernah bahasa Jerman dong. Bayar mahal. Sombong sama. Masuk kelas podcast. Masuk ya. Masuklah. So, gimana coba? Apa nih? Perkenalan dulu dah pakai bahasa Jerman. Hallo alle. Also mein Name ist Nafla. Ich komme aus Indonesien, aber jetzt wohne ich in Berlin. Lagi perkenannya. Hobi? Mein Hobby ist Bowling spielen.
Ich bin eigentlich Athletin. Atlet nih. Atlet apa? Bowling. Beneran? Iya, serius. Coba nanti buktiin. Search nama Naflah. nanti kita pasang fotonya ya. Bowlingnya. Jangan dong. Outkan aja. Oke, kenapa jago bowling? Main aja. Awalnya iseng-iseng, terus diarahin ke olahraga. Pokoknya apapun itu boleh lah sama orang tua, termasuk bahasa ya. Kan tadi pertanyaan kan bahasa, kenapa bahasa gitu. Nah, bowling juga sama, jadi main-main serius. Hobi jadi prestasi lah. Ini juga sama. Ya. Belajar bahasa kan hobi kan, karena mama tipikal yang anak mama tuh harus bisa bahasa asing tapi nggak mau belajar bahasa Inggris. Biasalah trauma sama guru apa-apa gitu, kayak udah aku cari bahasa lain aja. Bahasa Inggris nggak mau? Mainstream nggak sih? Tapi bisa nggak? Nggak. Bisa lah, dikit bisa Bu. Oke. Cuman lebih tertarik ke bahasa apa yang lebih menantang ya gitu. Sempat belajar bahasa Jepang juga tapi nggak sampai SMA itu? SMA, tapi nggak sampai selesai. Terus pas kuliah kayaknya mau ngambil bahasa juga apa ya, kayak kalau Jepang banyak banget nih, kita manfaatin peluang juga kan ya waktu SMA buat masuk kuliah gitu ya. Jerman kayak seru sih, ya udah terus gara-gara si perang dunia juga sebenarnya. Hah, perang dunia? Yang tadi bahas perang dunia. Oh, kayak gitu. Oke, kan sekarang kan kalau di orang-orang Indonesia ya yang paham tuh paling Jepang, Mandarin gitu kan, kalau enggak ke bahasa Inggris ya. Apa ini kan peluangnya udah jelas nih. Jepang langsung kerja di Jepang, Mandarin ya jadi penerjemah di Indonesia ataupun ke Mandarin kan, atau ke Cina lah. Ataupun ke negara-negara Eropa gitu, ada ke Amerika atau ke Inggris gitu. Kenapa nggak ngambil bahasa Inggris atau bahasa Spanyol atau nggak ke Turki atau kemana? Ya itu karena belajar perang dunia. Terus ada yang lain gitu? Jerman tuh keren banget. Nggak, sebenarnya lebih ke personalnya aku pengen ke negara Eropa, tapi yang nggak bahasa Inggris aja. Gitu. Kenapa nggak Spanyol dan lain-lain? Karena kayaknya memang kedekatan aku sama Jerman tuh udah ditakdirkan dari situ. Dari mulai Jerman? Enggak dong. Main Indonesia aja. Indonesia, oke. Kayak aku ngelihat peluang untuk belajar sebenarnya di Jerman itu lebih murah dibanding negara Eropa lainnya. Taunya dari mana tuh? Taunya dari SMA. Jadi, dari siapa? Dari guru BK kayak gitu-gitu dulu awalnya. Okay. Soalnya lumayan SMA-nya lumayan dapat influence yang kayak gitu-gitu. Dari luar, dibandingkan nih kalau sekolah di luar negeri di sini gimana untuk membuka peluang selain di PTN Indonesia bisa keluar kemana-mana aja gitu. Kayaknya bahasa oke nih gitu ya. Yaudah bahasa Jerman. Kenapa Jerman? Ya peluang studinya itu gede banget kan. Dan lebih murah dibanding negara Eropa lain ya. Negara Eropa lain ya. Kalau Amerika dan lain nggak tahu ya kita. Terus abis itu juga Jerman tuh kan core-nya, bisa dibilang core-nya Eropa lah, salah satu core Eropa kan. Yang kemana-mana tuh kayaknya orang Jerman gak sih gitu. Jadi Jerman terinspirasi juga sama banyak tokoh, kalau boleh disebut kayak Pak Habibie. Kemudian dulu zaman-zaman SMA kita beda ya SMA-nya. Waktu zaman SMA aku tuh lagi zamannya Gita Savitri yang kayak gitu. Jadi kayaknya peluang untuk studi setelah itu berkarir kayak lebih banyak ya di sana. Lebih praktis gitu kayaknya. Udah tahu tuh studi bagus ya di sana. Kenapa kesana gitu? Selain dari orang tua, tapi ada bener-bener keinginan gak sih ngebet? Yaudah saya pengen ke misalnya ke Münster atau ke Berlin atau kemana gitu. Pengen banget dari kecil itu pengen banget ke Heidelberg. Dari kecil pengen. Baru terwujud di usia 24 tahun. Itu dapat gak sih? Iya. Dicatat beneran? Iya, yang kata orang dulu ada 100 impian harus iya, itu salah satunya. Itu dari kapan? Di SMA. Terus pengen ke Heidelberg itu benar? Iya. Soalnya di Heidelberg itu ada kastil yang dia bagus banget dan itu satu-satunya bangunan yang gak hancur pas perang dunia. Balik lagi gara-gara belajar perang dunia. Pengen itu kastil satu-satunya yang gak hancur dan Universitas Heidelberg itu salah satu universitas tertua di Jerman. Iya. Jadi pengen banget belajar di sana. Singkat cerita lah, kuliah lah di Unpad gitu. Betul. Kuliah di Unpad ambil sastra Jerman. Apa gitu biar bisa ke Jerman dapat Samporkus kan? Nah, itu gimana? Di Universitas Pajajaran itu untuk mahasiswa sastra Jerman kita dapat kesempatan untuk apply beasiswa dari DAAD yaitu untuk summer course itu. Nah dari awal mahasiswa baru nih kan suka ada pemaparan ya. Ini nanti bisa ke prom ini lulusan sastra mau jadi apa gitu yang gitu kan. Salah satunya ada alumni dan juga kakak tingkat yang cerita, iya nih baru pulang dari Jerman summer course bla pengen nih tulis. Tulis ada impian pas. Apa tuh? Satu, lancar bahasa Jerman pasti dong. Oh iyalah. Ya, kedua, terus bisa ke Jerman summer course. Udah tuh summer course gitu. Terus yang ketiga lulus 3,5 tahun, tapi enggak sih yang ketiga. Lulusnya lama. Covid. Oh iya paham. Terus
dapat beasiswa kuliah, alhamdulillah. Dari yang summer course ya. Oke. Yang kelima lupa. Pokoknya yang 3 sama yang 5 nggak terwujud aja. Nah, nulis tuh dari awal kan. Terus yaudah akhirnya apply, terus keterima. Waktu itu direkomendasiin juga sama dosen yang native speaker-nya. Terus keterima tapi programnya dibatalin karena COVID. 2020 harusnya berangkat. Tapi karena COVID dibatalkan. Terus di akhir 2020 diajukan lagi, daftar lagi nih gitu. Yaudah akhirnya daftar lagi, dapat alhamdulillah 2021 tapi karena COVID tidak berangkat ke Jerman. Programnya online. Pilihan pertamanya Universitas Heidelberg, keduanya Friedrich Schiller Universität Jena, keterimanya di Jena waktu online. Terus pas S2 bisa nggak ya ke Jerman? Oh ternyata program yang sama itu buka juga untuk mahasiswa magister. Daftar lagi secara terpisah ya, tidak dari prodi. Daftar lagi, alhamdulillah keterima. Pilihan pertamanya Universität Jena, keduanya Heidelberg, keterimanya di Heidelberg. Jadi emang belum waktunya kali ya waktu kemarin. Alhamdulillah rezekinya sekarang. Oke. Nah, terus udah dapet sana, kan udah bisa bahasa Jerman kan pasti kan? Gimana sih pas datang sana? Syok. Karena belajar bahasa itu memang harus terjun langsung ke negaranya. Betul sih, memang kalau di sini kita jatuhnya mempersiapkan diri ya. Tapi pada akhirnya ketemu sama orang sana, berinteraksi sama orang sana itu pasti ada bedanya. Karena bagaimanapun misalnya tutor dari Indonesia ya, itu kan pasti ada logat-logat Indonesianya. Ya nggak sih? Kayak Arab juga mungkin nggak semuanya Arab gitu kan. Pasti ada Arab Sunda gitu kan nadanya. Ya bahasa Jerman juga sama gitu kan. We Gates gitu, bukan yang We Gates kayak orang Jerman gitu kan ada nada khususnya. Jadi mungkin kerekam di kitanya agak lebih familiar. Kalau orang sana yang ngomong itu beda kan. Jadi shocknya itu lebih ke, aduh dia tadi ngomong apa ya. Padahal sebenarnya kita tahu dia ngomong apa. Sebenarnya kita bisa balesnya, cuman kaget aja karena sespontan itu. Kalau sama tutor mungkin masih belum sespontan itu ya. Jadi masih ada adaptasi. Sana udah nggak bisa, harus langsung ngomong aja. Jadi shock, pasti shock banget. Yang shock itu berarti bahasa dulu ya? Bahasa. Terus apa lagi? Kalau kulturnya sebenarnya nggak terlalu shock karena kalau beda sama Indonesia beda pastinya. Cuman karena kita sudah dibekali pengetahuan sebelumnya kali ya. Jadi kalau ini begini gitu, jadi nggak terlalu shock. Terus, diliatin di tram atau di itu sama orang bule? Tapi kalau orang Jermannya dan orang-orang lain, karena di Heidelberg juga lumayan multikultur ya, banyak orang luar juga, banyak orang Turki dan lain-lain. Jadi mereka sudah lebih toleran sama masyarakat Muslim sih sebenarnya. Aman ya. Jadi buat teman-teman Otka atau sobat kakak, karena banyak nanya nih di Jerman tuh untuk hijab itu aman nggak? Sebenarnya aman kan ya? Aman. Yang penting kita aja pandai-pandai beradaptasi ya. Betul. Komunikasi yang terpenting ya. Nah, selain itu ada lagi nggak kendala-kendala lain selain kan tadi budaya kan problem lah ya. Kein Problem. Kein Problem, genau. Also, ein Problem ist vielleicht Essen, makanan. Kenapa? Hambar sih. Iya sih. Hambar. Lebih ke kalau roti, kalau pasta dan lainnya sebenarnya nggak masalah ya. Cuman rasanya tuh hambar. Jadi dan lebih mahal juga kalau kita belanja yang makanan jadi. Jadi pada akhirnya memang kita harus pintar-pintar membuat makanan. Kenapa dulu di Jerman waktu itu bikin? Makanan biasa sih, kayak pasta, tapi bikin sendiri. Jatuhnya masak sendiri. Emang Jerman itu lebih murah kalau kita belanja grocery shopping sendiri. Dan itu lebih murah, lebih enak juga karena kita yang tahu ingredientnya apa-apa aja. Kalau beli di sana tuh nggak worth it. Kecuali makanan Jermannya banget ya. Tapi kan masalah makanan Jerman banget itu dagingnya kan bukan daging yang bisa kita konsumsi kan. Itu problemnya. Mungkin kalau buat orang yang bisa mengkonsumsi daging-daging tersebut bakal menikmati rasanya ya. Cuman karena kita ya cuman bisa liatin doang aja. Kayak enak ya gitu. Gitu. Kesana tuh waktu itu berapa orang? Sendiri atau gimana? Sendiri. Sendiri. Dari jadi walaupun dari Unpad itu ada beberapa anak yang berangkat, tapi kita terpisah universitasnya. Berangkat sama berangkatnya? Berangkatnya pun beda-beda karena sesuai jadwal univnya. Gitu. Ada sih yang bareng sama-sama dari Bandung, dia dari UPI, tapi kita nggak berangkat bareng, soalnya dia berangkatnya 1 hari setelahnya. Siapan biar dapat beasiswa kayak gitu gimana sih? Yang pertama ya, sebenarnya kalau daftar beasiswa apapun, yang pertama itu nothing tulis tuh. Bener-bener kayak daftar aja. Nggak usah mikirnya, ini kriterianya kayak gini, ini kayak gini, aku bisa ya, gimana. Dulu lah ya. Udah daftar aja, persyaratannya apa, penuhin persyaratannya udah. Terus nanti tahapan selanjutnya kan beda-beda tiap beasiswa, ada yang wawancara dulu, kemudian ada yang langsung ada pengumuman atau ada tahapan apa gitu. Nah kalau dari DAAD itu dari berkas langsung ada pengumuman keterima atau tidaknya, dan terimanya di universitas sana itu udah jelas gitu kan.
Nah itu yang pertama harus berani coba, itu yang penting sih. Yang lainnya itu menyusul, kayak misalnya bahasa ya pasti ya, kalau buat adik ini pasti bahasanya Apa tuh? B1. B1. Kayaknya semuanya minimal B1 ya kalau ke Jerman, apapun itu Ya, terus minimal. Terus yang kedua prestasi pastinya. prestasi apa nih? Macam-macam, prestasi itu bisa apapun ya, nggak harus yang kayak menang lomba ini itu, enggak. apa Bisa tuh? juga keaktifan kita di sosial. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa berarti kegiatan volunteer atau organisasi itu bisa banget. Jadi Iya, dilampirkan. Oke. jadi pembicara misalnya, jadi apapun itu. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita selanjutnya ya setelah prestasi, bagaimana kita menunjukkan motivasi kita kenapa kita harus dapat beasiswa itu. Waktu itu aku pas ke Jerman, di motivation letterku aku bilang aku pengen bawa ilmu yang sudah didapetin di Jerman tuh balik ke Indonesia. Gitu. Menurut itu, dan penelitianku tentang sastra anak kan. Jadi di Jerman itu full mau nyari sastra anak, mau baca gimana. Karena kan kalau di internet susah ya, dan mahal kan kalau misalnya harus beli dari Indonesia. Jadi di sana baca, pulang bawa ilmunya apa ya tentang sastra anak di Jerman tuh gimana sih, bla 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 gitu. Jadi mungkin itu yang bikin orang sananya juga, oh ini kayak worth nih buat dikasih beasiswa gitu. Berarti cari beasiswa DAD itu langsung di situs DAD-nya ya? Betul. Banyak banget beasiswa DAD, nggak cuman summer course aja, ada juga buat studi S1, S2, S3. Bahkan ada khusus buat mahasiswa Aceh, kalau nggak salah nanti coba dicek ya di website-nya. Oke. Ini teman-teman bisa cek di website-nya DAD ya. Betul. Nah, nanti kalaupun pengen dibimbing, silakan nanti Ronald lah yang bisa bantu. Boleh. Tolong di video ya. Oke. Oke, nah, jadi nanti kita juga memang ada bimbingan di OTK, memang nanti dengan orang suruh pengalaman di Jerman. Salah satunya menurut Ronald untuk summer course ataupun pengen dapat beasiswa. Nah, nanti tip dan triknya berguna banget kan. Kalau kita apply sendiri kan, kalau tidak ada kakak juga kan dapat informasi itu karena dari senior-senior kan. Iya, betul. Nah, kalau kita nggak dapat informasi itu ya sulit kan. Iya. Belajar bahasa Jerman itu sulit nggak sih? Karena belajarnya dari nol. Semua juga belajar dari nol dong. Kan bahasa Inggris nggak dari nol ya kita. Kadang udah punya rekaman dulu nih, secara tidak Oh, sadar gitu. iya. Kalau bahasa Jerman kan dari nol, dari A, B, C, D gitu kan ya. Sampai angka, sampai apa gitu. Ngerasanya sih jadi lebih relate aja satu sama lainnya. Si materinya gitu, maksudnya nggak yang bolong-bolong. Kalau belajar bahasa Inggris kan kita ada beberapa frasa yang kita udah tahu gitu ya. Jerman tuh aku belajar benar-benar masih dari nol. Jadi susah pasti, sesuatu yang baru pasti susah kan. Dan semakin lama apa semakin mudah, tentu saja tidak. Tapi semuanya tergantung mindset. Kalau dari awal kayak, kan memang banyak orang yang bilang bahasa Jerman itu salah satu bahasa tersulit di dunia ya katanya. Ya, anggap aja itu tantangan gak sih? Jangan dibuat jadi masalah hidup gitu kan ya. Ya iyalah, beda kalau lebih parah lagi. Betul gitu. Jadi kayak ya udah dinikmatin aja proses-prosesnya, dan yang terpenting mindsetnya. Mindsetnya jangan, oh ini bahasa susah, gue bakal susah nih belajar. Enggak juga. Karena sejujurnya setelah belajar banyak bahasa, kan bisa dibilang kalau bahasa Jerman tuh lebih enak dipelajarin dibanding bahasa Inggris. Aku sekarang lebih bisa bahasa Jerman dibanding bahasa Inggris. Iya. Betul. Serius. Jelas aja semuanya gitu, karena kita belajar dari nol kan. Jadi emang harus dinikmatin setiap prosesnya. Oh ini belajar ini nanti relate ke sini gitu. Dan selalu dipraktekin. Belajar bahasa itu yang penting kita harus berani prakteknya. Kalau nggak berani ya udah nggak bisa keluar dong. Iya sih. Gitu. Oke. Nah ini kan banyak yang nanya-nanya di sosial media ataupun ketika saya live ya. Banyak sekali nanya-nanya, Kak, saya bingung banget ya sama das di der. Artikel. Terus jawabnya gimana? Ya saya juga sama belajar juga. Wah, waktu itu pusing juga. Nah, ada formula khusus nggak sih? Apalagi ini ada pertanyaan juga untuk membedain maskulin kan, kalau di bahasa Arab gampang ya, mana laki-laki dan buat perempuannya kan. Kalau ya singkatnya gini, kalau untuk yang itu perempuan itu pasti ada tak marbutohnya lah. Nah, kalau nggak ada ya berarti itu muzakkar maksudnya. Nah, tapi ada beberapa kasus gitu yang ketika jamak itu akan bisa jadi muannas atau kalau itu laki-laki atau perempuan lah gitu. Nah, kalau di Jerman itu ada nggak sih formulanya gitu? Sebenarnya ada. Kalau yang ikut kelas sama aku dari A1 Semua amat ya. di bab 3 gitu ya. Di bab 3 itu sebenarnya ada beberapa rumusannya, tapi memang artikel Jerman itu serandom itu. Jadi walaupun udah ada beberapa pengelompokan, itu tidak bisa berlaku untuk semuanya. Kayak gimana coba kita bisa tahu kalau meja itu ternyata maskulin, kursi ya kan, itu nggak logis gitu kan sebenarnya. Nah, yang itu memang nggak ada cara lain selain ngehafal. Tapi sejujurnya ya guys, aku orang yang nggak bisa menghafal. Karena tipikalnya pakai pola. Jadi kan ada orang yang menghafal, ada yang angka, ada yang pola. Aku pola. Gimana tuh pola tuh?
Jadi buat nginget atau paham sesuatu, kita tuh inget polanya. Nah, dulu waktu belajar bahasa Jerman masih ingetku ya. Sing. Semua benda di kosan itu dikasih stiker. Oh, Namanya apa, artikelnya oke. apa gitu. Nah, jadi lama-lama kan kelihatan terus tuh. Terus jadi ada insting kebahasan aja. Jadi ntar lama-lama tuh kayak kayak ini der deh, kayak ini das deh. Gitu. Sebenarnya itu cara yang salah sih ya. Cuman lama-lama akan ada seperti itu. Karena selain menghafal, kalau ada orang yang sultan menghafal, gimana lagi coba caranya selain Iya sih. membiasakan kan? Iya. Jadi antara menghafal atau membiasakan. Cara membiasakannya bisa lewat ngomong, bisa lewat nulis, dengerin. Lama-lama jadi hafal. So, Wes. nice. That's a good. Oke, oh iya berarti memang ada beberapa tips juga memang kalau untuk bicara belajar bahasa Jerman itu ya, memang di tempat sticky note gitu ya. Tempat betul. sticky note ini namanya apa, kemudian Iya. nanti di apa bahasa Jermannya, kemudian nanti artinya apa, Artinya, kemudian nanti dibikin ke sebuah kalimat gitu kan. Saya menggunakan ini, saya memukul ini, kan gitu. Oke, ide bagus nih, menarik nih tipsnya dari Ada orang juga tua. satu lagi. Apa lagi tuh? Misalnya nggak tau ya, ini semua orang kayak gini atau enggak ya, ini banget ya kayaknya. Lu kadang suka ngelakuin sesuatu tuh kayak, iya guys, jadi hari ini aku mau make upnya gini tapi pakai bahasa Jerman. Oh, Misalnya lagi masak, oke. ngevlog lah gitu ya. Iya, tapi ala gitu loh, kayak oke, heute Tapi kamu enggak? enggak, Udah, kamu buat ngomong sendiri. sehari-hari aja kayak misalnya, oke, ich möchte jetzt kochen, ich möchte Suppe kochen und ich habe hier bla bla bla, disebutin tuh semua bendanya yang ada di situ. Kayak ini ada wortel bahasa Oke. Jermannya apa, kentang gitu. Itu juga ide bagus. Kalau buat orang yang kan itu cuman ada di pikiran kita kan sebenarnya, Ya, tapi ya. itu melatih untuk kita belajar gitu dan spontan juga. Oke, kalau dalam ilmu apa namanya public speaking itu namanya itu latihan id lips kalau saya. Jadi melatih untuk selalu ngomong dalam waktu 1 menit itu kita semua utarakan. Iya, Oke, iya. itu Mungkin bagus, kayak ide gitu. bagus. Itu berfungsi seriusan dibanding nulis ya. Itu lebih berfungsi. Terus sebenarnya bahasa Jerman tuh berguna nggak sih buat kita? Berguna banget dong. Semua bahasa tuh berguna ya. Oke, Ya. aja tuh peluangnya. Peluangnya banyak nih. Kalau kita lihat dari datanya, tapi tolong di cross check lagi ya datanya. Katanya ada sekitar 130 juta penutur bahasa Jerman. Itu kan banyak banget ya di dunia. Terus berdasarkan pengalamanku, kemanapun kita pergi pasti ada sebiji deh orang Jerman, ya nggak sih? Misalnya Oke. kayak Bali kemana itu pasti ada aja orang, apalagi ke Thailand tuh banyak orang Jerman gitu kan ya. Jadi kita pertama bisa komunikasi udah pasti. Terus kalau misalnya kita ngomongin jenjang karir atau jenjang pendidikan ya, kayak tadi aku bilang, pendidikan di Jerman itu kan lumayan mudah diraih ya. Kita sekarang kan udah globalisasi kan, lebih Iya. mudah dong. Pak Habibie aja zaman dulu bisa. Iya, bener-bener. Apalagi kita yang sekarang lebih mudah informasinya, apply bisa lewat internet dan lain-lain. Itu bahasa Jerman tuh jadi kayak pembukanya banget sih di Oke. awal. Dan kalau misalnya kita belajar ilmu eksak atau ilmu sosial juga, itu banyak banget buku-buku atau sumber-sumber yang berbahasa Jerman karena penelitinya atau ya tokohnya itu orang Jerman. Bukunya lebih baik kalau kita baca langsung bahasanya. Iya, betul. Jadi kalau kata orang buku itu jendela dunia, nah bahasa itu kunci untuk buka jendela dunia dong. Oke. Nah bahasa Jerman tuh kuncinya gitu. Ya. Terus itu pendidikan. Yang kedua kalau karir itu udah banyak banget sekarang penawaran karir lewat Ausbildung, lewat au pair ya bisa lah jadi Bisa. batu loncatan ya, lewat FSJ dan lainnya gitu. Dan itu kunci utamanya bahasa mau nggak Betul. mau. Jadi sangat amat berguna. Gimana kita mau gunain bahasanya itu tergantung kita tujuannya mau kemana Oke. gitu. Jadi sebenarnya peluang di Jerman itu untuk studi ataupun untuk karir gede banget. Gede banget. Kuncinya tuh bahasa. Jadi ada yang orang skeptis juga sih. Kenapa saya tanya kayak gitu? Karena skeptis ngapain bahasa Jerman? Udah bahasa Inggris aja yang orang udah paham. Ternyata enggak. Ternyata di Jerman tuh ada sesuatu yang spesial. Betul. Mulai dari kayak mau menitis karir gitu ya. Menitis karir di sana bisa mulai dari program au pair, FSJ, Ausbildung, ataupun langsung kerja profesional langsung. Dan memang betul juga di Jerman tuh sedang kekurangan tenaga kerja. 400.000. Oke, itu Iya. tenaga kerja dibutuhkan per tahun. Sedangkan di Indonesia, saya tahu datanya itu 400.000 lulusan S1 sampai doktor itu nganggur. Nah, betul banget. Betul banget. Ilmunya nggak kepake ya. Jadi mending ke Jerman. Oke, nah, Buat lanjutin studi misalnya yang udah aku udah terlanjur S1 nggak mau Ausbildung karena kan Ausbildung belajar ulang Belajar lagi lagi, ya. iya. Ya udah S2 aja. Iya benar. Kalau dapat beasiswa cari yang beasiswa. Kalau punya duit sih misalnya ya berangkat mandiri aja. Kayak sebagai informasi sebenarnya kuliah di Jerman tuh gratis karena ada pajaknya dari orang-orang Jerman. Iya. Nah, itu orang Subsidi ya. Orang Jerman tuh baik berarti ya. Untuk pendidikan dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan perguruan tinggi memang gratis.
Tapi memang ada beberapa harus dibayar kan ya, kayak Ya buat pastilah. transportasi, Tinggalnya tinggal juga. juga. Terus di sana kan bahasa Jerman tuh katanya sulit, tapi sebenarnya nggak sulit-sulit banget ya kalau Iya. kita benar-benar dari mencintai bukan mencintai ya, kayak mindsetnya dulu ya. Kita tuh harus senang dulu. Iya benar-benar. Gimana tuh biar bikin seneng? Inner motivationnya kita dulu benar. Oh, oke. Jadi ini buat belajar semuanya juga ya, dalam bahasa apapun juga ya. Kan sekarang banyak penawaran untuk kerja di luar Oke. atau kuliah di luar gitu. Nah yang perlu kita pikirin adalah sebenarnya buat apa sih gue ngelakuin ini gitu. Mau kerja di luar itu supaya apa? Terus mau cari apa gitu. Itu inner motivationnya harus dikuatin dulu biar kalau misalnya kan pasti belajar apapun ada masa lelahnya ya. Oh iya. Ada masa jenuhnya, Betul. apalagi bahasa Jerman tuh biasanya A2 nih, anak-anak yang di A2 pasti kayak gue capek banget ini makin banyak materi. Nah kalau inner motivation yang nggak kuat, tujuan yang nggak kuat itu bakal lepas atau nggak dia bakal hang, yang hilang motivasi nih, nggak tahu mau lanjutin buat apa dan lain-lain gitu. Jadi harus dulu kayak guys aku kekeh dari awal Heidelberg baru terwujud umur 24 tahun. Kalau ada masanya nggak ada. Pernah ngerasa Jerman susah nggak? Pernah banget. Bahkan sampai pernah semuak itu sama bahasa Jerman. Bener-bener yang kayak aku ngomong bahasa Jerman lagi, udah kayak gitu. Terus balik lagi, jadi suka lagi gitu. Karena ada motivasi. Kalau nggak bisa ini nih, nggak survive, gimana ntar ke Jerman gitu. Dan kita sendiri ya. Jadi motivasi orang lain pun sebenarnya tidak berpengaruh banget besar ya, tapi yang paling besar berpengaruh adalah motivasi diri sendirinya. Pronafla ini dari dulu juga memang sudah mentekadkan deh ya, pengen ke Jerman, udah dicatat gitu ya. Oke, karena motivasinya kuat. Berarti teman-teman OTK juga kalau pengen motivasinya kuat, salah satu caranya bisa dicatat dan dikuatkan terus motivasinya. Betul. Kalau lelah, wajar lah ya. Wajar banget. Ada nggak sih khusus biar teman-teman itu jago gitu bahasa Jerman? Selain dari tadi, ada trik-trik lain nggak sih biar Pasang sticky note atau yang tadi ngomong sendiri gitu ya. Terus masuk OTK. masuk. Ya masuk OTK. Karena kan ketemu tutor kan bisa diarahin gitu kan. Lagi konsultannya. Jadi bisa tanya. Ada yang bilang belajar mandiri aja bisa. Bisa nggak sih? Ih susah tahu belajar mandiri. Karena Oke. kita tuh Soalnya pernah nyobain belajar sendiri. Dulu Jerman. sebelum masuk kuliah, mau coba belajar sendiri, ternyata tidak kuat karena kayak gini deh, buat teman-teman yang udah belajar mulai awal-awal nih, yang satu pasti relate, ada 2-3 pronomen yang sama. Z. Iya. Ya kan? Z itu bisa dia perempuan, bisa dia, bisa mereka, bisa Anda. Nah, gimana kalau otodidak kita taunya coba? Ya kan? Mungkin lama-lama akan mengerti gitu. Ada ChatGPT bisa nanya, ChatGPT apa bedanya ini. Tapi kan nggak selalu punya yang ini kan. Terus yang kedua itu teman. Environment kelas tuh penting banget loh buat belajar. Environment kelas maupun ada temennya atau sama gurunya gitu, itu penting banget untuk memacu kita. Dan yang terpenting itu, pokoknya kalau misalnya tutornya atau siapapun itu ngajak kita ngomong bahasa Jerman, menggunakan bahasa Jerman, itu turutin aja. Itu yang penting. Jadi jangan sebel-sebel gitu, kayak disuruh ngomong terus, iya bisa, nanti di Jerman kamu gak ada yang bantuin, kamu gak ngomong, kamu tersesat, nanti kamu gimana, gak bisa pulang ke Indonesia juga kan. Tiba-tiba gitu kayak, capek aku mau pulang kan gak bisa. Harus ada prosesnya mau pulang juga gitu. Jadi tips and triknya adalah inner motivation tadi, terus yang kedua sticky note itu, atau setiap orang punya cara sendiri lah ya buat ngafal, misalnya kalau memang harus menghafal. Kemudian ngomong sendiri atau nulis deh, seenggaknya nulis, atau chat sama ChatGPT tiap hari. Bisa juga kan, ya kan? Nah, terus habis itu yang terakhir itu, ya itu tadi, kalau disuruh apa atau diarahkan untuk apa yang interaktif gitu, itu lakuin. Oke. Ngomong tentang bisa interaktif nih, kita juga kan di OTK selalu ada komunitas namanya Spra Express ya. Iya. Nah, kira-kira itu berguna nggak sih Kak untuk Guna banget. Kenapa? Sama aku. Oke, sebagai informasi juga nih, Pronafla ini salah satu pengisi Spra Express ya. Betul. Nah, tadi kan ada beberapa orang juga yang belum join ya. Kan ini untuk siswa-siswa OTK kan. Nah, itu tuh kayak gimana sih? Jadi Spra Express itu, kan di kelas tuh kadang kita malu ya buat ngomong kan. Sama saya itu waktu malu, nggak bisa jawabnya. Iya, terus jadi malu-maluin. Ya malu kan, atau mungkin kayak waktu di kelas tuh dikit banget, apalagi ke anak-anak yang cuma 90 menit tuh. Ih, baru mau latihan ngomong, udah harus ke next materi gitu ya kan. Nah, Spra Express ini waktunya buat kalian berkreativitas, berkreasi, kemudian ngobrol satu sama lain tanpa takut dihaki dan ketemu sama orang dari berbagai macam level atau di level yang sama, jadi bisa berbagi kosakata
kosakata. Oh iya, interaksi sama orang, ini tips juga deh yang tadi, Wis, mundur dikit kembali. ya. Interaksi sama orang siapapun itu juga bisa membuat kita nambah kosakata baru. Misal, waktu Jerman dekat sama orang Turki nih, yang Oke. tadi yang nyasar bareng. Oke. Nah, itu selalu ngomong deswegen. Deswegen tuh artinya karena itu. Di Indonesia kita jarang pakai itu, kita pakai while aja. Oh, iya. Help aja gitu kan. Oh, dia pakai deswegen. Oh, jadi kerekam. Jadi sampai sekarang aku inget deswegen itu artinya karena itu. Oh. Jadi kalau interaksi sama orang nih, misalnya dia punya kosakata baru, kita tukeran kosakata jadinya. Iya bener. Gitu. Iya. Iya kan? Bisa bener. Terus dari awalnya yang nggak ngerti, misalnya aku taunya main hobby sama main hobby is sama minor hobbies is sama. Tapi ternyata beda. Kalau minor hobbies kan harus zin. Dengan kita interaksi sama orang, terus dia ngomongnya, kok dia ngomongnya pakai zin? Oh, ternyata ini plural ya guys, gitu. Jadi bisa secara tidak sadar kita belajar materi juga. Nah, itu didapatkan juga di Sprach Nah, Express. pertanyaannya, misalnya ada Kak, saya baru belajar kursus nih, baru A1 ini. Gimana? Baru A1 pun baru mulai. Baru boleh. Bisa sih gitu. Bisa datang aja dulu. Wis. Nanti jadi kan ada motivasi baru kayak, ih gila kakak itu keren banget udah bisa ngomong, jadi aku Kakak pengen siapa sih? juga. Ya misalnya ada Kang Hilman, Kang ah. Hilman. Atau dikira mau banggain di sini. Ada gue gitu. Ada gue. Enggak. Oke. Itu gratis ya untuk kalau siswa OTK ya? Gratis. Tapi kalau bukan siswa OTK, dulu ya? Gratis Harus nggak ikut. sih, Parodi? Ini harus bayar dulu deh. Daftar OTK-nya dulu, berarti, iya kan? Oke. Bayar OTK sekalian, jadi nanti kalau ikutan kursus dapat kelas asik sama aku dan tutor lain. Sombong banget kayaknya, astagfirullah. Ya, nanti sama tutor lain dan sama aku juga, terus bisa plus dapat Sprach Express juga, kita bisa ngobrol bareng. Kalau kita di OTK itu seminggu sebulan tuh biasanya ngadain berapa kali? 2 kalian ya? 2 kali, tapi biasanya satunya offline, satunya online. Oke, nanti ketemu dengan siapa nanti? Dengan saya. Dengan gue gitu ya? Dengan aku semua lah. Oke, berarti memang komunitas juga penting ya untuk kita bisa sharing kosakata, kemudian sharing ke pengalaman juga kan, Fronapla juga pengalaman di Jerman ya, bisa jadi sharing terkait budaya juga ya. Iya, bener banget. Oh, di Sprach Express juga ada bahas tentang budayanya. Oh, oke. Jadi biar lebih kenal Jerman tuh gimana. Iya. Gitu. Biar nyasar lagi ya. Biar nggak nyasar, biar nggak culture shock banget gitu. Oke. Di Jerman itu untuk transportasi ya, gampang nggak sih dan murah nggak? Transportasi di Jerman itu malah bisa dibilang sangat amat gampang, karena untuk ke satu wilayah dan wilayah lain itu terhubung semua, entah itu lewat bus, lewat tram, Straßenbahn, kereta dan pesawat, dan pokoknya semuanya itu saling terhubung sama lain. Jadi kayak misalnya kita turun di bandara mana, mau ke kota mana itu bisa lewat kereta, udah langsung ada gitu dekat. Oke. Dan semuanya bisa kita akses di satu aplikasinya. Walaupun ada juga aplikasi sendiri-sendiri ya di berbagai wilayah, tapi kita bisa tracking banget. Misalnya aku tinggalnya di Berlin nih, aku pengen ke Frankfurt, terus dari Frankfurt mau ke sini. Nah itu kita bisa udah langsung masukin aja, jadi ntar kelihatan tuh trackingnya kemana-kemana. Oke. Murah atau enggak, kita cuma deposit awal aja. Waktu di Jerman kemarin itu 49 euro, tapi katanya sekarang naik. Nggak tahu tuh naiknya berapa. 49 euro itu kita bebas buat ikut transportasi apapun, mau itu bus dan lain-lain. Jadi nggak akan ada pemeriksaan kayak mau masuk MRT tap gitu, enggak, langsung masuk aja. Berarti butuh kejujuran ya sebenarnya. Betul. Nah, kalau di Indonesia makanya kalau gitu susunya habis. Iya ya. Penuh lah. Iya ya. Tapi di Jerman memang orangnya disiplin ya untuk Disiplin. masalah. Karena sebenarnya agak gambling juga kalau misalnya kita mau curang ya. Nanti misalnya kita nggak mau bayar gitu ya. Terus masuk ternyata lagi ada pemeriksaan, dicek nih tiketnya mana gitu kan, atau enggak barcode akun kamu mana, ternyata kita nggak ada, dan kita bayar lebih mahal daripada dendanya ya. Langsung denda direct di situ, bayangin. Gitu. Jadi takut. Kalau lagi apesnya ya. Iya, kalau lagi apes. Jangan udah jadi warga negara yang tertib yang baik aja. Selain kendaraan ya, memang di Jerman itu katanya untuk kereta yang itu katanya sering-sering telat, benar nggak sih? Iya, jadi semua kota di Jerman tuh terhubung lewat kereta kan. Bayangin aja jalurnya berapa banyak. Logikanya nih, jalurnya berapa banyak. Terus kereta itu ada setiap 15 menit sekali, terus 10 menit sekali gitu. Jadi kalau misalnya satu kena delay, pasti ngaruh dong kemana-mana. Oh iya pasti. Oh, cerita tentang telat, aku juga pernah telat. Kenapa tuh?
Jadi waktu itu dari Berlin, Iya. habis 17 Agustusan Oh, Berlin, balik dong ke Iya. Heidelberg, turun di Mannheim nih. Harusnya kalau menurut aplikasinya sampai di Heidelberg itu jam 10 malam. Tapi pas di Mannheim itu keretanya telat setengah jam, gak tau gara-gara apa. Telat setengah jam, jadinya nyampenya juga mundur setengah jam. Oke. Itu sangat amat. Jadi emang ya gimana ya, kita harus pintar-pintar cari opsi sih. Tapi semuanya tenang aja, semuanya bisa dilacak dari aplikasi itu sih sebenarnya. Enak itu ya. Iya, kalau misalnya Jelas. ketinggalan kereta, aduh di mana nih harus nyari busnya kayak gitu, itu udah ada ke semuanya. Oke, kalau kita hidup di Indonesia itu sudah mulainya suasananya kayak di Jakarta lah ya. Iya. Sudah mulai terintegrasi. Betul. Oke, mulai dari kayak Jaklingko, kemudian naik ke MRT, busway, kereta bandara, Iya. gitu kan. Itu udah terintegrasi kayak Jakarta lah, kayak teman-teman iya, bayangkannya ya. benar. Asik nggak sih sebenarnya kalau kita tinggal di Jerman lama gitu? Asik sih. Apa yang bikin asiknya tuh? Tinggal di Jerman. Sananya Oke, serius ya. Suasananya pertama, kualitas udaranya lebih baik. Kemudian Jerman itu kan sangat menjunjung tinggi budaya ya, produk budaya apapun itu. Jadi kalau buat teman-teman yang suka budaya, seni dan lain-lainnya, itu banyak banget tempat yang bisa kita kunjungin. Oke. Terus hidupnya nggak monoton karena yaitu banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungin, gak cuma mall. Kalau di Indonesia mungkin kayak kalau capek yaudah ke mall, kalau nggak naik gunung kayak gitu ya. Iya, iya. Yang kalau nggak ke pantai. Nah di Jerman tuh banyak tempat-tempat yang bisa kunjungin, kayak galeri seninya, bahkan museumnya aja tuh interaktif banget. Kayak kita males gak sih kalau ke museum? Iya. Kadang, Iya. tapi aku kan anak sastra jadi aku suka ke museum. Oh, museum di sana kayak gimana emang interaktifnya tuh? Museumnya tuh bener-bener dari usia manapun tuh jadi bisa belajar aja. Kayak ada lucu nih ya, museum coklat. Coklat. Iya, ada museum, aku udah datang yang di Köln. Pas di situ kita belajar dari coklat dari awal, terus itu ada gambar-gambarnya, dinding-dindingnya juga bagus, jelas semuanya. Jadi anak-anak kecil juga kalau misalnya dia belum bisa ngerti baca teks panjang, Ada gambar. itu ada gambarnya, ada audionya juga, dan semua tempatnya tuh ramah disabilitas. Dan abis itu nanti ada kegiatan interaktifnya juga, entah sama komunitas yang ada di situnya, atau kita bisa lihat factory-nya kayak gimana-gimananya. Dan itu misalnya itu kan contohnya di Schokolade Museum ya. Iya. Dan museum-museum lain, even itu museum keruntuhan tembok Berlin, itu juga sampai kita bisa masuk kayak ada mobil zaman dulu, terus pemandangan depannya itu ceritanya dulu tuh kalau di Jerman Timur pemandangannya kayak gini. Jadi kita pas masuk mobilnya tuh kayak lagi ngendarain mobil zaman dulu gitu. Seru banget kan? Oh iya, imersif lah gitu ya. Iya, seru banget. Terus ada TV-nya tuh yang diputar tuh setelan-setelan zaman dulu. Waktu di Jerman Timur tuh kayak gimana, terus di Jerman Barat tuh kayak gimana setelan TV-nya. Lucu kan kayak gitu-gitu. Iya. Kayak hampir semua museum kayak gitu. Udah canggih-canggih ya. Keren. Seru-seru banget. Kalau di tempat lain ada nggak? Oh, di hari Minggu semua mall, toko itu tutup. Ini beda ya. Iya. Jadi kita malah baru buka ya. Buka. Malah pada orang Itu rame. tuh jam ramenya. Iya. Kalau di Jerman Minggu tutup. Jadi orang itu digiring untuk melakukan aktivitas selain dari rutinitas biasanya. Oke. Ke taman, ke apa. Jadi kalau teman-teman yang kayak sekarang kan banyak yang dikit-dikit sakit, stres, sakit apa gitu ya. Nah, itu healingnya enak banget sih kalau hari Minggu ke taman, piknik, interaksi sama orang, kenalan sama orang baru, join sama komunitas-komunitas. Itu banyak banget berbagai macam komunitas. Kita bisa join dan itu di hari Minggu. Seru kan? Oh, kalau itu apa beli jajanan kayak gimana dong? Dan gimana nih Iya kan warung? lapar. lapar. Nggak ada warung. Nah, gimana dong hari Minggu? Bawa. Oke. Berarti bekal ya? Iya, makanya biasanya hari Minggu tuh pada piknik kan. Jadi kayak, iya kita bawa sandwich ya, bawa ini ya. Nah, kenapa kita pas lagi belajar juga gimana cara merencanakan sesuatu bareng, itu karena itu bakal berguna. Oke, we treffen uns misalnya apa ya, am Sonntag ya, oke, atau am Montag ya, oke, was müssen wir mitbringen, kita harus bawa apa, itu beneran dilaksanain. Pas sampai Jerman tuh kayak, oke kita ketemuan ya di mana, wo treffen wir uns gitu, oke am Bahnhof, oke wie viel Uhr, kayak gitu-gitu, jam segini, itu beneran dipraktekin. Oh. Serius, Iya, jadi iya. itu bukan cuma mainan ala-ala doang, tapi emang pasti itu berguna. Oke. Rencanain buat masak apa-apa, jadi pasti bawa masakan sendiri. Kayak aku bawa sandwich ya, kamu bawa Orangenschaf ya, Sama orang Indonesia juga atau orang luar itu biasanya? sama macam-macam campur. Tapi waktu kemarin aku campur sih. Turki itu kan temennya Turki itu siapa lagi? Ada dari Cina, kemudian ada dari Eropa juga, kayak ada dari Italia kemarin, terus ada yang orang Prancis. Gimana sih ada? Orang Jermannya tutornya sama guide-nya. Oke. Nah itu kamu memperkenalkan ini nggak sih? Memperkenalkan budaya Indonesia gitu? Iya dong, Apa aku tuh? bagi-bagi batik. Batik? Iya. Batik apa tuh? Batik shawl. Nggak, itu batik motifnya motif mana? Oh, motifnya Cirebonan. Cirebonan. Soalnya mamaku yang produksi sendiri.
Oh, keren juga. Dia suka batik, kan ada Batik program. tangan tuh, batik tangan. Iya. Kan Oh. ada program ibu-ibu PKK tuh. Nah, oke. dia ikutan. Terus, "Mah, aku mau ke Jerman." "Oh iya, nanti mama bikinin." Terus dia bikin prakarya gitu, ada setengah lusin shawl. Terus habis itu kita jahit pinggirnya, terus kita bagi-bagi, dan mereka suka banget. Waktu di sana juga ada kayak semacam, namanya Global Village. Jadi dia kayak program perkenalan budaya gitu. Terus sana aku nyanyi Bengawan Solo, pakai baju batik dan pakai kebaya dan juga sarung batik. Bukan sarung, kain batik. Terus bagi-bagi batik, dan mereka seneng banget. Dan ternyata banyak orang yang nggak tahu Indonesia tapi tahu Bali. Gitu normal ya kayak gitu ya. Cuman baru bener-bener ngebuktiin kayak, iya kamu tahu nggak Indonesia tuh di mana ya? Malaysia tahu, Singapura tahu, nah bawahnya gitu. Australia tahu, oh iya tahu, karena kan Australia tuh katanya saudara jauhnya Jerman dan negara-negara Eropa kan ya. Australia tahu ya atasnya itu Indonesia gitu. Oh iya, terus Bali tahu Bali, oh iya Bali ya itu Indonesia gitu. Jadi mereka tahunya Bali. Iya benar. Itu memperkenalkan batik ya. Ada selain itu nggak? Memperkenalkan apa? Itu makanan atau apa? Oh, ada? makanan ya. Waktu itu kita bawa kopi. Yang bawa teman soalnya yang dari UPI, dia bawa kopi, terus aku bawa teh. Wanginya kayak rose sama vanilla gitu kan. Nah, terus mereka tuh baru menemukan sensasi teh yang kayak gitu ternyata. Kalau teh di Jerman itu kayak banyak gimana? Kan? Teh Jerman tuh banyak kan? Bener-bener banyak banget. Dan orang tuh kalau minum teh nggak dicampur apa-apa kalau di Jerman. Kalau di Inggris kan mungkin campur susu, gula. Mereka tuh nggak, karena emang banyak dari teh buah-buahan dan lain-lain. Tapi besonders atau khusus buat teh yang aku bawa itu, mereka tuh ngerasain sensasi yang beda, katanya. Nggak tahu sih bedanya gimana, cuman katanya beda. Terus suka, dan itu dikasih gula kan sedikit. Terus mereka nanya, ini manisnya emang dari bunganya, karena mereka kira bunga. Di Jerman kan banyaknya bunga kan, dari bunga. Ini dari bunganya atau ada, oh ini dikasih gula tapi dikit banget kok gitu kayak. Oh ini enak rasanya lah gitu. Terus tes kopinya juga lebih enak, karena tuh biasanya kopi di Jerman kurang enak sih menurutku, dan mahal. Terus rendang juga. Oke, nah selama 6 bulan sini ada nggak sih hal-hal yang kira-kira bisa menginspirasi teman-teman sobat Otka ya, yang bisa, ya saya tuh harus kuat belajarnya, kemudian saya juga harus benar-benar bisa ke Jerman. Kan banyak yang saya pengen ke Jerman, tapi ketika belajarnya ya saya udah lemah, capek, angkat tangan. Gue yang ngerasa bahasa Jerman tuh susah banget. Aku lagi di masa capek-capeknya belajar bahasa Jerman. Aku lagi di masa nggak tahu ini bisa berangkat ke Jerman atau enggak gitu ya. Percaya sama proses aja. Karena seorang Nafla itu sudah bermimpi ke Heidelberg dari dia kecil. Terus waktu kuliah udah bener-bener depan mata banget nih gitu kan. Ternyata baru bisa terwujud di usia 24 tahun. Bayangin, hampir seperempat abad baru terwujud. Jadi percaya aja sama proses, dan yang terpenting itu inner motivation-nya jangan sampai hilang. Walaupun dia sempat hilang, sempat terdegradasi, ya sempat terkikis ya, tapi simpan dia di tempat yang paling aman supaya kalau kamu butuh, kamu bisa raih dia lagi. Kalau lagi lelah, gak apa, istirahat dulu aja pelan-pelan. Asik juga ini ya. Oke, kalau untuk teman-teman nih ya, untuk bisa lolos ujian itu ada tips dan triknya nggak? Ujian Gute gitu. Ujian Gute tuh katanya sekarang lagi susahin ya. Nah itu katanya. Kayak banyak yang kesulitan di lesson ya, terutama. Kalau lesson itu kan berarti membaca. Ya. Jadi sering gagal tuh, paling jeblok nilainya di lesson. Di lesson ya. Iya, karena memang di lesson itu kita nggak cuman butuh apalin kosakata, tapi kita perlu ngerti konteks sih. Yakin. Ini sering banget terjadi ya. Jadi misalnya dia udah nandain yang A gitu, terus diganti jadi yang C jawabannya. Terus pas diperiksa ternyata yang benar yang A. Tuh kayak, ya Fro harusnya aku bener ya, kenapa diganti gitu. Jadi percaya diri, jangan gonta-ganti. Itu kalau buat lesson ya. Dan latihannya, selama latihan itu baca nggak cuman soal aja, karena soal kan itu ada template-nya ya. Ya kadang random ya, betul. Nah jadi caranya kita baca teks yang lebih random daripada soal itu sendiri. Dan kuncinya adalah kita paham nggak teksnya. Kalau kita paham teksnya, maka pilihan jawabannya apapun kita bisa pakai logika dong jawabnya A, B, atau C-nya kayak gitu. Nah terus kalau sprechen, kalau berbicara libas aja, ngomong aja. Grammar itu nanti pasti, apalagi kalau gabung sama sekolah gitu ya, kayak di Otka atau sama tutor privat gitu ya, itu kan pas ngomong ya udah ntar juga dikasih tahu nggak sih yang benernya. Koreksinya ya. Nah jadi jangan fokus kayak kalau ngomong nih, Fro bener gak? Atau Fro boleh gak kalau ngomong gini? Ya udah ngomong aja. Gini. Setu kayak gitu baru ngomong Fro boleh gak kalau ngomongnya ya boleh silakan. Gak ngelarang gitu, boleh gitu. Nanti kan dikoreksi juga. Nah
Di situ kita belajar bahwa kayak oh spontan nih, oh gini. Jadi case-nya apapun buat ujian itu bakal gampang-gampang aja. Tapi kalau Hyuran jujur aku nggak bisa ngasih saran karena itu tergantung kuping dan kepercayaan masing-masing. Ya kan? Iya. Karena kita kan juga nggak bisa ini kan. Iya sih, bener. Hyuran itu memang kadang kalau kita karena seringnya kan kalau flow-nya Indonesia ya, kita mesti paham ya, familiar. Betul. Tapi kalau udah itu kayak kumur-kumur ya. Iya. Jadi untuk melatih kuping kita terhadap bahasa Jerman yang asli orang Jerman yang ngomong, itu bisa akses YouTube sih sebenarnya. Oke. Kang ya, kita Betul. bisa akses YouTube banyak banget, dari DW juga banyak materinya gitu, dw.com kalau nggak salah apa .de gitu, nanti bisa dicek. Terus atau Spotify itu juga banyak banget Nah, podcast yang buat belajar atau yang tidak gitu ya. Nah, kita mulai dari situ. Jadi jangan terfokus sama modul buat ujian doang, iya, karena kan balik lagi tujuannya kita belajar bahasa Jerman buat bisa berinteraksi di Jerman, biar kita lancar hidupnya tanpa hambatan di Jerman. Tuh tetap ada aja sih, gimana ya udah gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kita udah paham, ya ujian mau gimana pun bisa nggak sih? Jadi sebenarnya kita harus belajar dengan tutor, belajar dari YouTube juga, belajar aplikasi gimana kalau dari aplikasi? Aplikasi juga oke, ada DW Learn itu juga ada aplikasinya. Cuman aplikasi kan dia satu arah ya. Sama sih YouTube juga satu arah, cuman kalau YouTube kan kita bisa ngedenger secara lebih intens ya. Iya. Lebih intens gimana-gimananya gitu. Jadi lebih kalau di YouTube itu kan banyak juga Umgangssprache atau bahasa-bahasa gaul Iya. yang ternyata bisa ya ngomong kayak gini, atau yang secara grammar mungkin dia tidak tepat gitu, tapi ternyata itu word gitu, atau ada ungkapan yang nggak bisa diartiin word by word, tapi ternyata dia artinya apa gitu. Iya. Nah itu juga bagus banget. Ya pernah nonton saya dari formula bahasa Jerman itu kok saya belum pernah ngelihat. Iya, Tapi iya. ketika saya nonton Is the Germany. Oke. Nah, itu ada beberapa ini gini ya kosakatanya susunan frasanya gitu. Oh dari situ tuh saya belajar Iya, di Jerman. Cuma memang ngomongnya cepet aja ya kalau mereka itu. Iya. Harus. Kan kita harus latihan. Tapi yang terpenting kalau misalnya lagi dengerin kayak gitu ya, kita dia ngomongin apa ya? Oh ngomong ini nih gitu. Terus kalau misalnya kalau misalnya ada pertanyaan, kadang aku tuh suka narsis gitu. Anggap aja dia kayak lagi nanya sama kita. Jadi lagi dengerin podcast atau misalnya lagi dengerin YouTube, terus dia bertanya gitu ya, apapun itu konteksnya. Anggap aja tuh lagi nanya ke kita. Jadi kita jawab. Iya sih, aku sih gini-gini bahasa Jerman. Pakai bahasa gitu. Jerman. Oke, itu tambahan ya. Jadi kalaupun ada podcast atau yang nanya langsung jawab ya. Iya. Oke. Coba dulu aku mau jawab gitu. Baru kamu yang ngomong. Guys, mantap. Ini saya baru dapat tips baru nih buat saya juga nanti mau persiapan ujian lagi. Boleh. Kalau butuh bantuan boleh. Boleh? Iya. Siap. Tapi daftar ya kan. Nah, ngomong-ngomong daftar di OTKA nih, teman-teman kan pengen join lah di OTKA. Boleh dong dipromosiin menggunakan bahasa Jerman, bisa nggak? Ajak gitu buat teman-teman yang belum belajar bahasa Seru Jerman. banget. Okay, für alle, die noch nicht Deutsch gelernt haben, dann können Sie natürlich in OTKA lernen und wir werden dann treffen. Hey. Nah, kalau belum tahu, silakan join OTKA. Oke ya, kalau tadi apa silakan join OTKA aja. Betul. Linknya di mana? Ada di bawah Iya. gitu. Yuk, Kita klik kita- aja ya. Nah, nanti mudah-mudahan ketemu dengan Frau Naflah ya yang asik ya. Oke, terima kasih Frau Naflah atas sharing-sharingnya, pengalamannya, pengalaman tips-tips belajar di OTKA-nya juga ya, sharing-sharing tips dan triknya. Bahkan memberikan harapan lah buat kita bahwa ke Jerman itu sebenarnya mudah asalkan mindset kita dan inner motivasi kita itu kuat ya. Betul. Oke, terima kasih Frau Naflah. Danke ya untuk Frau Naflah dan Bitteschön. teman-teman Danke sudah nonton, dan jangan lupa untuk teman-teman kalau pengen diskusi apa lagi dan siapa yang pengen ngobrol di sini podcast Cerita OTKA, silahkan ketik di komen. Mungkin ada saudara atau teman atau siapa yang pengen ngobrol, sharing-sharing pengalaman studinya, pengalaman karirnya, ketik di kolom komentar nanti biar kita undang ya. Oke? Dan sebagai informasi terakhir, tadi kan udah dibantu oleh Frau Naflah, kalau pengen kursus, kemudian pengen bimbingan untuk studi dan karir di luar negeri, khususnya Jerman, silakan klik link ada di bio di bawah ini, ataupun klik link yang ada di deskripsi YouTube ini. Teman-teman tinggal klik aja dan nanti kita akan bantu prosesnya. Mudah-mudahan ketemu rezekinya dengan Frau Naflah, dan ini adalah tutorial asik banget menurut gue. Seru banget. Oke, terima kasih semuanya. Saya Ilman dan sampai jumpa. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.